kesenjangan antara perkembangan peradaban dengan ajaran Islam. Sepertinya perkembangan peradaban yang begitu cepat tidak mendapatkan respon yang sama dari ulama-ulama Islam, apalagi di Indonesia. Nampaknya ulama Indonesia hanya menunggu ulama-ulama Timur Tengah ketika adanya masalah baru, masalah-masalah kekinian yang muncul. Jadi sepertinya ulama Indonesia menempatkan dirinya hanya sebagai pengutip daripada pendapat ulama-ulama Timur Tengah. Padahal piranti-piranti dari istinbat dan ijtihad itu diajarkan di pondok pesantren. Dari situ sebenarnya laik bagi ulama-ulama Indonesia beristihad. Bahkan menurut saya ini lebih layak ulama-ulama Indonesia di dalam beristihad. Karena apa? Karena pengajaran di pondok pesantren saat ini lebih detail di dalam masalah nahwu, sorof, badi, bayan, ma'ani, mantiq, usul fiqih, qawaid fiqhiyah daripada di Timur Tengah hari ini. Mungkin orang yang bisa baca kitab Gundul tanpa berharokat di dunia hari ini terbanyak di Indonesia. Orang yang tamat kitab Sahih Bukhari dari bab Wahyu sampai terakhir 4 jilid di dunia ini yang paling terbanyak adalah ulama dan santri Indonesia. Begitu pula yang sudah tamat Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, itu kebanyakan adalah santri dan ulama-ulama Indonesia. Yang hafal Alfiyah, saya mungkin agak berlebihan kalau mengatakan yang terbanyak hari ini adalah di Indonesia daripada di dunia Islam lainnya. Pengkajian secara harfan-harfan di pondok pesantren di Indonesia dalam bidang fikih dan usul fikih hari ini masih tertradisikan dengan baik. Ulama-ulama Indonesia hari ini sudah faham tentang itu kitab Al-Waraqat, Ghayatul Wusul, Jam'ul Jawami. Mungkin Jam'ul Jawami kitab usul fikih hari ini yang paling populer di dunia, terutama di Asia Tenggara, Mesir, juga di belahan India. Itu hari ini yang banyak tamat Jam'ul Jawami ini adalah santri dan ulama Indonesia. Tapi kenapa ulama Indonesia hari ini kemudian naik level untuk menganalisa, mengistimbat, bahkan kata istihad itu sepertinya tabu bagi ulama-ulama kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga pada 100 tahun terakhir perkembangan dunia Islam sejak Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani ini tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah Syekh Mahfud At-Turmusi tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti beliau, Syekh Mahfud At-Turmusi. Bahkan untuk mencapai derajat seperti itu, Syekh Nawawi dan Syekh Mahfud At-Turmusi itu harus pergi ke Hijaz, kemudian baru mendapatkan martabatun aliyatun fi jami'il ulum. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak saya. Kenapa dengan piranti yang amat lengkap seperti itu, ulama-ulama Indonesia, santri-santri Indonesia itu tidak naik level? Lama pertanyaan itu menggurita di dalam sukma dan
perasaan, baru kemarin-kemarin ini ada jawaban. Jawabannya itu lahir setelah diskursus nasab Habib Ba'alawi ini muncul. Ketika 1 tahun yang lalu saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya nasab Ba'alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik bukan hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Habib Ba'alawi. Hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklid buta. Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa adanya dalil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Mbah Khalil tidak mempermasalahkan. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bakaran? Ibnu Hadim telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Ini narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan.